Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Ini pertemuan di minggu yang terakhir sebelum UTS. Kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa ketemu secara daring di perkuliahan kimia dasar pada siang hari ini. Di rumahnya teman-teman hujan nggak sih? Di tempat saya geludak-geluduk dari tadi. Oke, materi sudah saya share di grup, bisa dicek teman-teman. Materi terakhir kita adalah terkait dengan gas. Nanti kita akan bahas hukum-hukum gas itu apa aja. Ada di sana. Nanti setelah minggu depan kan kita UTS ya, materinya adalah mulai dari stoikiometri ya. Stoikiometri sampai yang sekarang ini ya. Betul nggak? Bentar, saya cek ya dulu. Sudah muncul ya PPT saya? Sudah, Bu. Oh ya, untuk UTS-nya stoikiometri, reaksi dalam larutan, sama hukum yang terkait dengan gas. Jadi ada 3 bab ya untuk UTS. Silakan teman-teman persiapkan. Nanti setelah UTS, mungkin beberapa hari sebelum perkuliahan atau mungkin di minggu UTS ya, berarti minggu depan ya. Teman-teman bisa konfirmasi ulang ke Bu Laili terkait dengan teknis perkuliahannya nanti seperti apa. Untuk aturan perkuliahannya, kayak misalkan persentase nilai UTS, UAS itu berapa, itu sudah saya sampaikan di awal. Maksud saya terkait dengan kuliahnya hari apa, jam berapa, mungkin Bu Laili jadwalnya beda dengan saya, nanti konfirmasi ulang dengan beliau ya, teman-teman. Oke. Oke, materi yang akan kita bahas hari ini adalah terkait dengan gas. Sebelum saya masuk ke materi, mungkin ada teman-teman tahu gas itu apa? Ada contoh gas yang ada di sekitar kita apa? Apa teman-teman? Material yang berbentuk gas yang ada di sekitar kita, contohnya apa? Oksigen. Ya, oksigen. Ada yang lain? Angin, asap, karbon dioksida, Karbon dioksida, hidrogen, karbon monoksida, karbon monoksida, dan hidrogen, hidrogen, oke, dan lain-lain ya. Mungkin kalau hubungannya sama gas, kita lebih cenderung ke arah udara ya. Udara. Kalau kita sudah ngomongin tentang udara, berarti apakah komposisi dari udara itu adalah hanya oksigen saja? Tidak. Ada apa aja di oksigen itu, Mbak? Di udara ya, Bu? Oh iya, di udara. Sorry. Di udara itu ada apa aja komponennya? Ada oksigen, karbon dioksida, Oksigen, nitrogen, karbon dioksida, ya. hidrogen. Tahu nggak berapa komposisinya?
Yang teman-teman sebutkan tadi, tahu nggak berapa komposisinya di dalam udara? Tahu, tapi lupa, Bu. Berapa, Mbak? Seingatnya, yang paling banyak apa yang ada di dalam udara itu? Nitrogen kayaknya, apa oksigen sih? Nitrogen ya. Jadi hampir sekitar 70-80% gas yang ada komposisi udara itu adalah N2 atau gas nitrogen. Kemudian sekitar 20% itu adalah gas oksigen dan sisanya itu adalah gas-gas lain seperti karbon dioksida, karbon monoksida dan seterusnya. Jadi komponen utama di dalam udara itu bukan oksigen tapi nitrogen ya, teman-teman perlu digarisbawahi di sana. Nah, mungkin kalau bisa dicek di dalam tabel periodiknya, ketika kita punya tabel periodik ya, teman-teman semua punya tabel periodik ya, di tabel periodik itu pasti ada note-nya. Ada note nggak sih di tabel periodik itu, kalau misalkan dia dalam bentuk gas kayak gitu? Ada. Ada nggak ya? Ada. Kalau dia bentuknya ini ya, berdasarkan warna ya. Ini yang warnanya apa ini? Biru. Biru. Gas. Yang warnanya biru, ini bentuknya adalah gas. Gas. Nah, ada H itu meskipun posisinya di 1A, golongan alkali, tapi dia itu cuma ditempatkan di situ karena memiliki elektron valensi yang sama dengan golongan 1A. Tapi intinya dia itu sifatnya beda dengan logam. Dia adalah bentuknya adalah gas. Kalau yang lainnya itu adalah apa? Logam ya. Nah, ini di dalam udara H itu hidrogen itu bentuknya adalah H2. N2, O2, dan F2, Cl2. Sedangkan yang golongan 8A atau golongan gas mulia itu bentuknya ini ya, monoatomik ya. Ya He, NeAr tanpa ada penambahan 2 di belakangnya meskipun dia dalam wujud gas. Nah, kemudian selanjutnya, ini dari tabel periodik ya, unsur-unsur yang bentuknya adalah gas pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, kemudian ini adalah beberapa substansi yang ditemukan dalam bentuk gas ketika pada tekanan 1 atm dan pada suhu 25 derajat Celcius. Jadi kalau misalkan suasananya itu adalah 1 atm dan 25 derajat Celcius, ini adalah beberapa elemen dan kompon yang dia itu bentuknya gas. Misalkan hidrogen, nitrogen, oksigen, ada ozon itu O3, kemudian klorin, ini golongan tadi, gas mulia, kemudian untuk elemennya itu, untuk kompon atau senyawanya itu ada HF, HCl, HBr, HI, dan seterusnya. Ini kalau misalkan di dalam suhu 25 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm bentuknya adalah gas. Ada note ya, di sini ada tanda bintang untuk hidrogen cyanida, HCN, itu titik boiling point-nya atau titik didihnya adalah 26 derajat Celcius. Jadi ketika dia 26 derajat Celcius bentuknya adalah gas. Seperti itu beberapa contoh elemen dan kompon yang ada di sekitar kita yang bentuknya itu adalah gas. Hampir sebagian besar gas itu tidak berwarna ya teman-teman, meskipun ada pengecualian untuk senyawa elemen misalkan seperti Fe, kemudian Cl, kemudian NO2. Ini warna, dia memiliki warna ya, kalau yang lainnya itu kebanyakan tidak berwarna. Kalau NO2 itu, kalau misalkan di udara, biasanya warnanya itu coklat. Kayak hasil dari polusi udara itu loh. Nah, itu kan gas NO2 toh. Kalau teman-teman
belajar tentang efek rumah kaca, terus kemudian gas-gas polusi udara, itu kan ada NO2. Ini sampai sini tentang gas yang ada di sekitar kita pada tekanan 1 atm dan suhu 25 derajat Celcius. Selanjutnya ini adalah beberapa sifat dari sifat fisis ya yang khas dari suatu gas. Yang pertama, gas itu memiliki volume dan bentuk menyerupai wadah. Teman-teman bisa menghitung volume dari gas enggak? Bisa ya, volume dari gas itu bisa dihitung ya, meskipun kita nggak bisa melihat, kadang kita nggak bisa melihat secara kasat mata gasnya, tapi volumenya itu bisa dihitung. Kemudian bentuk menyerupai wadahnya jelas. Kenapa menyerupai wadahnya? Karena teman-teman tahu molekul gas itu antara satu molekul dengan molekul yang lainnya itu kan jaraknya cukup jauh ya, jika kita bandingkan dengan padatan atau cairan. Nah, dia itu bentuknya menyerupai wadahnya. Kalau misalkan wadahnya toples, ya bentuknya toples, karena dia bisa melayang-melayang ke seluruh bagian yang ada di toples itu. Berbeda dengan padatan atau cairan. Kalau misalnya di toples, kita ngisinya itu setengah toples, ya molekulnya hanya ada di setengah toples aja. Gitu kan. Tapi kalau misalkan bentuknya itu adalah gas, ini toplesnya ya. Gas, kalau gas itu di mana-mana. Ini misalkan molekul gasnya di mana-mana, karena dia bergerak bebas kan, ya molekulnya. Tapi kalau misalkan bentuknya itu adalah padatan ini cuma di sini-sini aja kan, padatan, karena saking dekatnya. Nah, ini bedanya antara gas dengan padatan. Kemudian gas merupakan wujud materi yang paling mudah dimampatkan. Dia paling mudah dimampatkan itu maksudnya adalah ketika kita memberi tekanan, karena gas itu hubungannya sama tekanan ya, beda sama air sama padat itu kan cenderung susah untuk misalnya diberi tekanan. Tapi kalau gas itu pasti hubungannya kaitannya sama tekanan. Bagaimana dari gas yang berukuran 1 gelas ini kita beri tekanan, kita bisa kompres loh, kita beri tekanan, dikompres sampai cuma segini. Jadi antara molekul satu dengan yang lain itu sangat dekat. Karena apa? Semakin kita memberi tekanan semakin besar, tekanan yang diberikan, maka partikel-partikel yang ada di dalam gas itu semakin dekat. Nah, makanya di sini gas merupakan wujud materi yang paling mudah untuk dimanfaatkan. Gas-gas akan segera bercampur secara merata dan sempurna jika ditempatkan dalam wadah yang sama. Jelas, kalau wadahnya sama, misalkan di dalam satu toples ini teman-teman mencampurkan gas oksigen sama gas nitrogen, maka akan dengan mudah atau dengan sempurna mereka itu akan merata bercampurnya tanpa kita harus ngaduk gitu kan ya. Tapi kalau misalkan kita punya pasir dan air dan tanah liat, kita harus mencampurnya jangan diaduk misalnya biar merata. Nah, itu bedanya gas dengan padatan atau dengan larutan, padatan atau cairan. Gas memiliki kerapatan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan cairan. Ya, jelas. Karena apa? Karena partikel satu dengan yang lainnya itu dia jauh. Beda sama cairan sama padatan. Cairan sama padatan antara partikel satu dengan yang lainnya itu cukup dekat. Kalau padatan itu sangat dekat ya. Tapi kalau cairan itu tengah-tengah, middle. Tapi kalau misalkan gas itu antara molekul satu dengan yang lainnya itu cukup jauh. Nah, itu sifat-sifat fisis dari suatu gas. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Tidak ada. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau kita berbicara tentang gas, maka kita akan berbicara tentang tekanan, karena ada hubungannya sama tekanan. Sebelumnya tekanan itu apa ya simbolnya? Di dalam kimia,
Ada yang tahu tekanan? Pressure. P ya. Nah, tekanan gas, tekanan yang ada di dalam gas. Kalau tadi udah saya sebut, udah saya sampaikan bahwa di dalam suatu wadah, misalkan saya punya wadah nih, wadah awalnya saya tutup wadahnya, tekanannya 1 atm. Kemudian di dalam wadah itu saya tambah tekanannya menjadi 5 atm. Maka antara partikel satu dengan yang lainnya itu akan semakin dekat. Nah, ini ada hubungan antara tekanan dengan gas di sana. Sebelum kita bicara tentang tekanan, kita bicara terlebih dahulu tentang kecepatan. Ada yang tahu sebelumnya apa yang dikatakan dengan kecepatan? Reaksi. Tekanan itu apa? Ini ya simbolnya, V ya. Kecepatan, sorry. Kecepatan itu rumus simbolnya V ya. Ya nggak sih? Iya, Bu. Tak kira pada tidur. Oke, kecepatan itu kita artikan sebagai apa? Perubahan jarak terhadap waktu. Jarak itu apa? S ya. Jarak terhadap waktu. Karena jarak itu meter, waktu itu kita pakainya adalah sekon, meter per sekon. Ini satuannya di kecepatan. Nah, kemudian ada yang namanya percepatan. Percepatan itu kayaknya A kecil ya. A kecil, Bu. Ya, percepatan. A kecil itu adalah apa? Perubahan kecepatan dalam waktu, perubahan V per T. Sehingga simbolnya adalah M per sekon kuadrat. Tahu nggak M per sekon kuadrat ini dapat dari mana? Kalau V itu simbol satuannya adalah M per S, maka percepatan adalah M per S, M per S, ya kan? Per T. T-nya itu kan sekon juga, per sekon. Sehingga kita dapatkan M per S dikali, ini kan di bawah, dinaikkan dengan kali seper S kan? Hasilnya adalah M S kuadrat. Sehingga maksudnya dapat dari mana, Bu, satuan MS kuadrat dari percepatan itu? Ya, V kan udah ketemu, M per S, T-nya S, berarti M per S lagi. Caranya seperti itu, dapat MS kuadrat. Itu hubungan antara, lalu apa hubungan antara kecepatan sama di tekanan kayak gitu. Nah, pada percepatan kita nanti akan mengenal yang namanya gaya. Nah, teman-teman bisa tahu gaya itu adalah massa kali apa? Kali percepatan. Kali percepatan. Massa kali percepatan. Itu adalah gaya. Satuan dari gaya itu kita pakai Newton ya. Gaya itu satuannya adalah Newton atau bisa juga apa? Newton itu kilogram, massa kan kilogram, kali percepatan tadi apa? Meter per sekon kuadrat. Kilogram meter per sekon kuadrat. Ini satuan dari gaya atau bisa juga Newton. Nah, terus kemudian karena ada gaya massa per percepatan, maka selanjutnya ternyata tekanan itu ada kaitannya dengan gaya. Tekanan itu sama dengan gaya, bisa dikatakan sebagai gaya yang diberikan setiap satu satuan luas.
Padahal kita tahu gaya itu apa? Massa kali percepatan. Sehingga kalau kita ketemu tekanan, kita bisa turunkan lagi menjadi massa kali percepatan kali apa? Luas ya. Massa kali gaya, massa kali percepatan per luas. Atau satuannya, karena M kali A tadi gaya itu adalah N per luas itu pakai, luas itu rumusnya apa? Meter kuadrat ya. Kalau teman-teman nyari luas kan bentuknya meter kuadrat. Atau bisa juga, kan N-nya tadi kan sama dengan kilogram ya. Kilogram M per sekon kuadrat per M kuadrat. Ini. Nah, ini bisa dicoret dong, Bu. N-nya bisa dicoret, enggak? Kalau kita sederhanakan lagi ya, ini kan ada kilogram, kalikan M per S kuadrat, terus kemudian M kuadratnya di 1 per M kuadrat. Nah, ini kan bisa dicoret nih, teman-teman. Sehingga satuannya menjadi kilogram per S kuadrat M ya, atau M kuadrat, tak hapus sih. M S kuadrat. Nah, atau teman-teman bisa nulis N per M kuadrat. Nah, gitu. Itu satuan dari tekanan atau P. Ini ada beberapa keterangan ya. Kalau satuan SI untuk tekanan itu misalkan kita pakai Pascal kan. 1 Pascal itu sama dengan 1 N per M kuadrat. Atau yang paling sering kita jumpai itu 1 ATM sama dengan ini. 760 mm Hg atau 760 Thor. Itu paling sering kita pakai. Sebentar. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, sebelumnya ada yang ditanyakan dulu? Sebelum saya lanjutkan ke tekanan untuk atmosfer, untuk gas atmosfer. Oke, tidak ada. Oke, kita masuk ke tekanan untuk atmosfer ya. Sebentar ya teman-teman, 5 menit. Enggak ada, 2 menit. Saya break dulu.
Oke, saya lanjut ya, teman-teman. Kemudian masuk ke dalam tekanan gas yang ada di dalam atmosfer. Misalkan contohnya ada atom, kan di atmosfer itu kan ada banyak yang partikelnya, materialnya itu kan ada banyak. Nah, atom-atom dan molekul-molekul gas di dalam suatu atmosfer itu, dia itu juga memiliki gaya tarik gravitasi terhadap bumi. Kita bisa lihat ya di gambar ini, semakin jauh dengan jaraknya dengan permukaan bumi, maka semakin kalau misalnya kerapatannya itu semakin rendah. Kalau kerapatan atmosfer itu di daerah dekat dengan permukaan bumi, di daerah sini, berarti kan di sini ya, dekat sama bumi ya, dibandingkan dengan ini kan, itu lebih besar dibandingkan dengan daerah yang memiliki ketinggian di atas permukaan bumi. Jadi kerapatan atmosfer yang ada di sini itu lebih besar dibandingkan dengan yang ada di atas sini. Karena ini kan lebih jauh ya permukaannya ya. Nah, misalkan ketinggian di sini ada ketinggian 9 km ya, sama di sini ada ketinggian 20 km, maka kerapatannya akan berbeda atau jauh lebih kecil kerapatannya jika dibandingkan yang dekat dengan permukaan air, karena ada hubungannya dengan gaya gravitasi bumi tadi. Nah, kemudian nanti di sini nanti kita akan mengenal yang namanya tekanan atmosfer atau atmospheric pressure. Itu apa? Tekanan yang diberikan oleh atmosfer bumi. Kita bisa lihat di gambar ini. Nah, ini kolom udara ya, kolom of air ini kolom udara. Tekanan yang dilakukan oleh kolom udara mulai dari permukaan bumi, permukaan di atas air laut ke atmosfer atas. Nah, ini dari permukaan bumi sampai ke atas, ini kita namakan sebagai tekanan atmosfer. Nah, tekanan atmosfer itu tergantung pada letak, suhu, dan kondisi cuaca di mana kita melakukan perhitungan dari tekanan atmosfernya itu. Lalu bagaimana kita mengukur tekanan atmosfer itu? Biasanya kita menggunakan yang namanya barometer. Jadi barometer itu adalah alat yang biasanya kita gunakan untuk mengukur tekanan dari suatu atmosfer. Kalau tekanan atmosfer standar itu kan 1 atm ya. Nah, itu berarti maknanya itu sama dengan tekanan yang menopang kolom merkuri setinggi 760 mm atau 76 cm pada permukaan air laut pada suhu 0 derajat Celcius. Jadi bisa dikasih note kalau misalkan tekanan atmosfer standar, tekanan atmosfer standar itu sama dengan 1 atm, itu berarti maknanya itu tekanan yang menopang kolom merkurinya itu sama dengan 76 cm atau 760 mm dari permukaan air laut pada suhu 0 derajat Celcius. Itu ini ya satuannya ya. Kemudian kalau misalkan kita barometer itu kan untuk mengukur tekanan atmosfer ya, tekanan atmosfer. Tekanan gas-gas yang ada di dalam atmosfer. Lalu bagaimana kalau misalkan mengukur tekanan gas selain atmosfer? Kalau untuk mengukur tekanan gas selain atmosfer, kita memakai yang namanya manometer. Nah, ini
muka lautnya misalkan dekat dengan bumi ya, 1 atm ya. Kalau misal kemudian naik 4 mil, tekanannya menjadi turun setengah atm, 10 mil. Nah, semakin tinggi, maka tekanannya nanti akan semakin kecil. Ini adalah manometer, jadi kalau misalkan untuk mengukur tekanan gas lain atmosfer, kita bisa pakai manometer, alatnya seperti ini. Nanti alat ini tekanan itu akan tergantung pada ini. Nah, ini saya jelasin dulu ya, ini apa. Nah, ini adalah vakum, ruang hampa. Kemudian yang ini, yang berwarna kayak silver ini adalah apa? Merkuri. Kemudian ini adalah gas. Nah, nanti perbedaannya apa antara yang A dengan yang B ini? Kita bisa lihat ini vakum, kalau ini enggak vakum. Kalau vakum, ini untuk tekanan gas yang sama dengan tekanan atmosfer. Tekanan gas yang lebih kecil, tekanan gas P gas yang lebih kecil dari atmosfer, tekanan atmosfer. Tapi kalau misalkan yang tidak vakum, ini untuk tekanan gas P gas yang lebih besar dari atmosfer. Jadi ada notnya ya. Tadi yang pertama barometer itu untuk mengukur tekanan atmosfer. Tapi kalau untuk mengukur gas-gas di luar atmosfer kita pakai manometer. Manometer juga ada vakum dan tidak vakum. Kalau vakum itu untuk mengukur gas yang lebih besar daripada atmosfer. Kalau yang kurang dari atmosfer, tekanan atmosfer, maka kita pakai yang non vakum. Ini non vakum ya. Non-vakum. Nah, nanti yang akan diukur itu apa? Yang akan diukur itu adalah ini. Panjang dari H-nya ini. Panjang dari H. Panjang dari H. Ini kan beda ya panjangnya H ini. Ini P gasnya sama dengan P tekanan dari merkurinya. Kalau ini juga beda. P gasnya sama dengan pH ditambah dengan PATM. Itu bedanya manometer sama barometer. Manometer sama barometer. Nanti kalau misalkan ini ya, belum di sini. Ada hubungan antara tekanan sama gas. Nah, ini. Ini untuk mempelajari ya hubungan antara tekanan dan volume gas. Ada yang masih ingat bagaimana hubungan antara pressure, tekanan, dengan volume? Masih ingat nggak? Pressure and volume. PV sama dengan? NRT. Ya, NRT. Nanti kita pakai ini terus ya, teman-teman. PV sama dengan. T-nya itu T besar apa T kecil ya? T besar ya, karena suhu. T besar. Ini adalah apparatus for study the relationship between pressure and volume of a gas. Jadi ini beberapa peralatan yang kita gunakan untuk mempelajari hubungan antara tekanan dan volume dari suatu gas. Misalnya sama seperti tadi, ini gasnya, kemudian ini adalah cairan merkurinya. Ini masih kosong ya, non vakum ya. Ini nggak ditutup kan, berarti kan non vakum. Ini contohnya ini misalkan yang di A. Berarti ini artinya tekanan antara gas sama dengan tekanan atmosfer. Kalau tekanan gas sama dengan tekanan atmosfer. Kalau ini kan udah meningkat ya,
ada nilai H-nya, terus kemudian ini hanya lebih besar, ini hanya lebih besar, berarti kalau yang ini, katakanlah ini D. Berarti D itu maknanya adalah ketika kita memberikan tekanan yang lebih besar ke gasnya, maka ini merkurinya, cairan merkurinya kan akan naik ya, beda dengan yang ini. Kalau yang ini tadi tekanan gasnya itu sama dengan tekanan atmosfer. Kalau yang D itu berarti merkurinya bertambah, volume gasnya menurun. Kenapa volume gasnya menurun? Karena tekanannya ditambah. Hubungan antara P dengan V, kita bisa lihat. PV sama dengan nRT, berarti P sama dengan nRT per V. Sehingga kita bisa ngomong P itu berbanding terbalik ya dengan V. Ketika P-nya diperbesar, maka V-nya akan turun. Sama dengan ini ketika P apa tadi? Tekanan Ini tekanan gasnya sama dengan tekanan atmosfer. P gas sama dengan P atmosfer ya. Kemudian kalau yang D ini adalah ketika tekanannya ditambah, tekanannya lebih besar dari atmosfer, maka yang terjadi adalah ini volumenya, volume dari merkurinya meningkat. Ini kan volume merkuri. Volume merkurinya meningkat, terus kemudian gasnya ini jadi kecil. Ya enggak? Tekanan tambahan yang dikenakan tapi suhunya tetap ya, jadi yang berpengaruh hanya P sama V. Karena kaitannya sama P sama V ini, P berbanding terbalik dengan volume, ini masuk ke dalam hukum Boyle atau Boyle Law. Ketika tekanannya ditambah, maka volumenya itu pH meningkat ya ini ya. pH itu maksudnya tekanan pada HH itu, H merkurinya itu meningkat. Maka volume dari gasnya itu akan menurun. Itu kaitannya sama PV-nRT tadi, ketika P-nya itu naik, maka volumenya akan jadi menurun. Ini dari hukum Boyle, hubungan antara volume dengan tekanan. Misalkan ya, kita bisa lihat di gambar ini, kalau tekanannya 3 atm, tekanannya kecil, maka volumenya lebih besar, yaitu 4 mili. Kalau tekanannya dinaikkan, berarti volumenya lebih kecil. Ini adalah gambar apa ya? Ilustrasinya untuk hubungan antara P dengan V. P sama dengan seper V. P sama dengan seper V. Tapi suhu konstan dan jumlah gas konstan ya. PV nRT, jadi yang berubah hanya P sama V-nya aja. Suhunya tetap, jumlah gasnya pun juga tetap. Nah, ketika P itu berbanding terbalik dengan V, atau biasanya kan berbanding terbalik dengan V, kemudian suhu konstan, jumlah gas konstan, maka kan PV sama dengan nRT. Suhunya konstan, jumlah gasnya konstan, berarti otomatis ini semua itu akan konstan. Sehingga PV sama dengan konstan ini,
Atau kita bisa tarik kesimpulan P1V1 sama dengan P2V2. P1 itu tekanan dari pertama dan kedua, V-nya itu adalah masing-masing volume dari tekanan P1 dan P2-nya tadi. Ada soal nggak ya? Nah, ini ada soal nih. Suatu sampel gas klorin memiliki volume berapa? Volumenya 4, 6, 9 ya. Berarti V1 sama dengan 9, 4, 6. Tekanannya adalah P-nya itu adalah 726. Berapa tekanan gas dalam milimeter Hg jika volume berkurang pada suhu konstan? Ingat nih, ada suhu konstan. Ketika suhu konstan, berarti nRT-nya itu sama dengan konstan. Volumenya V yang keduanya itu menjadi berapa? 154. Maka ya udah pakai rumus tadi. P1, V1 sama dengan P2, P2. P1, V1, P2 sama V2, P2-nya dicari, berarti ketika P2-nya berarti P1 kali V1 per V2. Hasilnya adalah 4.460. Gampang ya teman-teman ya rumusnya. Kemudian gas expanding and contraction. Ini kalau kita memvariasi volume gas ya, volume sampel gasnya itu terhadap suhu. Kita variasi suhunya. Ada low temperatur sama high temperatur. Ini tabung kapilernya. Ini lagi-lagi kita pakai merkuri. Ada yang tahu nggak kenapa kita pakai merkuri? Kenapa dari tadi kita tuh kok pakai merkuri ya Bu di kolom tabungnya itu? Nggak pakai misalkan air aja. Tahu? Karena mudah memuai, bukan sih? Mudah memuai. Memanjang, memendek. Mungkin hubungannya sama ini ya, apa namanya, kerapatan ya. Kerapatan merkuri itu kan besar ya. Kalau air kerapatannya berapa? 1 gram per mili ya, rho-nya. Iya nggak? Ini kalau merkuri itu bisa sampai 13 gram per mili kerapatannya dibandingkan dengan cairan yang lain. Nah, karena kan tinggi cairan di dalam kolom itu kan tadi berbanding terbalik ya dengan kerapatan. Maka karena adanya sifat ini, maka nanti memungkinkan pembuatan dari alat barometer sama manometernya nanti itu berukuran lebih kecil. Kalau kita pakai yang kerapatannya itu kerapatannya itu enggak besar atau kerapatannya kecil, berarti kan hubungannya kalau kerapatannya kecil ya, padahal kerapatan itu berbanding terbalik dengan kolom. Kalau kerapatannya yang kecil, berarti kolomnya itu harus dibuat lebih besar. Nah, kalau kolomnya dibuat lebih besar, maka alatnya itu jadi semakin gede kayak gitu loh. Alasannya sih kayak gitu. Tapi kalau dengan merkuri ini karena kerapatannya udah besar, terus tinggi cairan itu kan hubungannya berbanding terbalik ya dengan kerapatan. Ya udah kita bisa membuat barometer dan manometernya ukurannya atau ukuran kolomnya jadi lebih kecil karena merkurinya sendiri sudah punya kerapatan yang sangat tinggi. Kayak gitu. Kemudian ini terkait dengan suhu ya.
Kalau low temperature sama high temperature. Untuk low temperature, ini tekanannya konstan, tapi pengaruhnya ada pada suhu. Apa hubungannya antara volume dengan suhu, teman-teman? Dari PV-nRT tadi, PV-nRT, apa hubungan antara volume dengan suhu? Berbanding apa ini? Banding lurus. Berbanding lurus ya. Berarti kalau volumenya, ini kita bisa lihat. Volume dari gasnya itu kan tinggi ya, ketika temperaturnya juga tinggi. Ketika T-nya tinggi, volumenya juga jadi tinggi. Ketika low temperatur, suhunya rendah, maka volumenya juga rendah. Itu hubungan antara volume dengan temperatur. Ini kita cuma bahas PV-nRT sih. Nah, ini kalau misalkan hubungan antara suhu dan volume, maka kita belajar yang namanya di hukum Carles and Caylus. Ini kita lihat di sini teman-teman, ini T suhu, ini volume. Ketika T-nya itu semakin besar, maka volumenya juga akan semakin besar. Variasi volume sampel gas terhadap perubahan suhu pada tekanan yang konstan. Ingat, P-nya itu sama ya. Di tekanan yang konstan, maka berbanding lurus. Suhu harus dalam keadaan Kelvin. Di PV-nRT itu suhunya dalam keadaan Kelvin ya, bukan Celsius ya nggak? Nanti bisa dikonversikan. Volume berbanding lurus dengan T ya. Terus kemudian tadi tekanannya itu adalah konstan, PV nRT, V sama dengan nRT per P. Nah, nRTP-nya ini adalah konstan, sehingga V itu sama dengan konstan dikalikan dengan T ini. Konstan dikalikan dengan T. Maka bisa kita tarik kesimpulan, rumusnya adalah V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Karena kan untuk mencari konstan ya, berarti kan V per T sama dengan konstan, ya enggak? V per T sama dengan konstan. Nah, T-nya harus dirubah menjadi bentuk Kelvin ditambah 273. Nggak harus 273,15 ya. Ini kalau teman-teman pakai 273 aja juga nggak apa-apa, boleh. Tapi lebih pasnya 273,15. Ini ada contoh soalnya. Ada sampel gas karbon monoksida. Gas karbon monoksida itu apa rumus strukturnya? CO. CO. Gas karbon monoksida 3,2 liter pada suhu 125. Pada suhu berapakah volume gas tersebut akan menjadi 1,54 jika tekanannya konstan? Ada yang tahu? V volume 1 3,20 per T-nya harus dijadikan Kelvin ya. Atau teman-teman nulis dulu gini, nggak apa-apa, nanti Kelvinnya belakangan. V2 ditanyakan per 1,54. Setelah ketemu V2-nya, kok V2 sih? Yang ditanyakan apa sih?
Jika suatu sampel gas karbon monoksida 3,2 pada suhu ini udah pada suhu berapakah ya? Sorry, saya kebalik. V1,54 volume T2-nya ditanya. Nanti kalau udah ketemu T2 baru dikonversikan ke Kelvin ditambah 273. Paham ya? Ada yang belum paham? Paham, Bu. Nah, ini kan udah ketemu nih T-nya. Tapi kalau ini langsung konversi ke Kelvin. Kalau teman-teman nggak konversi ke Kelvin boleh, tapi nanti di akhir harus konversi dulu ke Kelvin. Karena T-nya itu kalau di dalam gas itu satuannya adalah Kelvin. Nah, kalau tadi kan kita belajar tentang hubungan antara V dengan volume dengan tekanan, hubungan antara volume dengan suhu, sekarang hubungan antara volume dengan jumlah mol. Teman-teman tahu kalau volume sama jumlah mol itu kan dia setara ya? Ya nggak? PV sama dengan nRT kan sejajar toh? V sama dengan nRT per P. Nah, ini kan berbanding lurus toh ini. RT-nya adalah suatu konstan. Jadi dihilangi. Sehingga sisanya adalah P sama dengan N kali konstan. Atau konstan sama dengan V per N. Nah, ini maksudnya. V1 per N1 sama dengan V2 N2. Ada rumus lagi, ada soal lagi. Nah, ini misalkan ya teman-teman bisa cek. Misalkan di dalam, contohnya ini ada 3H2 ditambah dengan N2. 3H2 itu berarti ada 3 mol hidrogen, 3 molekul hidrogen, sama 3 mol hidrogen, sama 3 volume hidrogen. Kenapa, Bu? Karena kan tadi volume sama dengan mol ya. Kalau volumenya 5, berarti jumlah molnya juga 5. Karena berbanding lurus. Kemudian sama N2. 1 molekul N2. Di dalam 1 molekul N2 ada berapa atom N? Berapa teman-teman? Di dalam 1 molekul N2 terdapat berapa molekul N? Berapa atom N? Dua atom N, Bu. 2 ya, berarti kan N-nya ada 2. Berarti makna molekul paham ya? Molekul, kemudian atom, itu paham. Kalau di sini 3 molekul H2, itu ada berapa atom H? 2 atom H. 2 atom H. Ada yang lain? 6. 6 ya. Karena kan saya bilangnya 3 molekul H2. Kalau saya bilangnya 1 molekul H2, berarti kan 1 H2. Berarti ada berapa atom H? Berarti ada 2 atom H. Tapi kalau ada 3 molekul, berarti 6. ada 6. 3 kali 2, berarti ada 6 atom H. Paham ya? Terus kemudian di sini 2 NH3. 2 molekul NH3. Di dalam 2 molekul NH3 itu terdiri dari atom N berapa, atom H berapa? Atom N. N2 hanya 6. N-nya 2 hanya Oke, ya. Udah paham ya? Terus kemudian ini ada volumenya sama dengan mol. Jadi karena volume itu sama dengan berbanding lurus dengan mol, maka iki 3 mol ya berarti ini 3 volume. Ini 1 mol berarti 1 volume. Ini 2 mol berarti ini 2 volume. Berarti sesama. Next. Amonium apa strukturnya? NH4. NH4. Oh, ya Allah, astagfirullahaladzim, sorry, menguap. Amonium terbakar pada oksigen membentuk nitrit
oksida, dan uap air. Uap air itu H2O ya, berarti itu amonium itu NH4 plus oksigen dan membentuk NO plus H2O. Berapa banyak volume NO yang dihasilkan dari berapa itu? 1 volume amonia pada kondisi suhu dan tekanan yang sama. Nah, kira-kira berapa volume NO yang dihasilkan dari 1 volume amonia? Berapa volume NO, volume amonia? Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, teman-teman? Menyetarakan. Ini Ini amoniumnya NH3 ya, bukan NH4. Amonia berarti ini. Mana clear-nya? Apa yang harus dilakukan? Menyetarakan dulu. Yuk kita setarakan. N-nya 1. Apa yang harus disetarakan dulu, guys? Hanya Bu. Hanya kan yang di NH itu 3. Yang di kanan itu masih 2. Terus? Yang di NH3 hanya 4. Yang di NO-nya 4. H2O-nya depannya 6. Ini berarti O-nya ada ini sama ini ya. O-nya ada 2. Ada 3. Ini kalau misalkan dibikin 3, Ya, 6 nih. 3 Berarti kan itu- bikin 6. Ini kalau dibikin 6, berarti ini harusnya berapa? 2 ya. Kalau ini dibikin 2, ini 2. Terus N-nya Berarti 2. ini 2. Ini berapa nih? 2 tambah 3, 5 kan? 5. Berarti ini 5/2. Ya, itu. Karena 5/2 semuanya harus dikalikan 2. Biar jadi bilangan bulat. Nggak boleh bilangan pecahan. 2 kali 2 berarti 4. NH 3 plus 5 O2 jadi 4 NO plus 6 H2O. H2O. Nah, kalau udah setara kayak gini, berapa banyak volume NO? Volume NO yang dihasilkan dari 1 volume amonium. Ini satu volume ya. 1 volume amonium, berarti NO-nya berapa? 4. 4. Karena apa? Karena kan volume berbanding sama termasuk orang yang volumenya berbanding sama yang di sebelahnya. Oke, mol ya. Jadi Ya, mol. yang 4 ini bisa kita katakan sebagai 4 mol. Bisa kita katakan sebagai koefisien, kita bisa katakan sebagai 4 mol, bisa sebagai mol, bisa sebagai koefisien. Ini maknanya adalah 4 mol. Kalau di sini 4 mol, berarti di sini juga 4 mol. Di sini berapa mol? 5 mol. Di sini berapa? 6 mol. Berarti kalau di sini 4 mol itu adalah 1 volume, berarti kalau di sini 4 mol juga 1 volume. Pertanyaan saya, kalau di sini berapa volume? 5/4. Oke, siapa tadi yang jawab? Siapa tadi yang jawab ya? Yang bilang 5/4? Mbak siapa? Nggak muncul ya di tempat saya itu, teman-teman. Nurul. Siapa? Nurul. Oh ya, Mbak Nurul. Di sini berapa, Mbak? 5/4. Kenapa kok bisa 5/4, Mbak? Karena kan 4 mol itu 1 volume. Jadi kalau 5 mol, 5 kali 1/4. Oke,
Perbandingan kemarin kita udah bahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Nah, koefisiennya berapa ini? 5. Ini koefisiennya 4. Ini volumenya 1, berarti 5/4 kali 1. Jadi sama dengan berapa? 1,25. 1,25. Kalau yang di sini berarti 6/4 kali 1. 4 kali 1. 1,5. Dan seterusnya. Sebelum saya next, ada yang ingin ditanyakan? Oke, karena nggak ada, kita next. Ini kita bahas tentang PVNRT aja. Nah, ini tadi kesimpulannya ya. Tadi kan ada Boyle, hukum Boyle, kemudian ada hukum Charles, ada hukum Avogadro. Ini kayak apa ya, ringkasannya kayak gitu. Kalau untuk Boyle, hukum Boyle tadi kan hubungan antara P dengan volume ya. Ini adalah apa ya? Visualisasinya. Kalau misalkan di volumenya itu diperbesar, dikurangi, volumenya dikurangi, maka tekanannya meningkat. Atau mungkin bisa dikatakan ketika tekanannya ditambah, maka volumenya akan berkurang. Ketika volumenya dinaikkan, saya tambah nih volumenya, maka pressure-nya, tekanannya itu akan menjadi kecil. Karena hubungan antara P dengan V itu adalah berbanding terbalik. Oke, itu Boyle, hukum Boyle. Selanjutnya ke hukum apa ini? Charles ya. Hukum Charles itu tadi membahas antara hubungan antara V dengan T, suhu, volume dan suhu. Karena volume dan suhu itu sejajar, maka kalau volumenya diperbesar ya kalau suhunya diperbesar ya volumenya jadi besar. Kalau suhunya diperkecil, volumenya jadi kecil. Ini low temperature, volumenya decrease. Kalau high temperature, volumenya increase, meningkat volumenya. Ini ketika konstanta pressure-nya konstan ya. Kemudian kalau misalkan volumenya konstan, itu juga sama. Low temperature, pressure-nya, tekanannya nanti akan turun. Kalau high temperature itu pressure-nya akan naik. Ini berarti hubungan antara PV sama dengan nRT. Ininya adalah konstan. Konstan berarti V sama T kan V naik, T naik juga. Kalau ini hubungan antara P dengan pressure NT ya. PV sama dengan nRT. Ini konstan ya sama. P naik, T-nya juga naik. P turun, T-nya juga turun. Pokoknya teman-teman paham PV sama dengan nRT, mau dibikin kayak mana, hubungan apa dengan apa, udah lancar. Terus selanjutnya setelah Charles itu ada Avogadro ya. Avogadro itu depends volume on amount of gas at constant temperature and pressure. Temperatur sama pressure-nya konstan, yang berubah adalah N jumlah molnya sama volumenya. Hubungan antara jumlah molekul sama volume. PV sama dengan nRT. V-nya tetap, RT-nya tetap, sehingga hanya ada V sama dengan N. V sama dengan N berarti kan N naik, V-nya juga naik. V turun, N-nya juga turun. Seperti itu. Paham ya ini? Pikir ini kayaknya dulu juga udah pernah sini. Nah, ini adalah kesimpulannya ya. Persamaan gas ideal, ada Boyle, ada Charles, ada Avogadro. Kalau Boyle itu
terkait dengan V sama P-nya, volume sama tekanan, berbanding terbalik. Kalau Carnot itu V dan T berbanding lurus, Avogadro itu volume dengan N, jumlah molnya berbanding lurus. Nah, sehingga balik lagi ke rumus PV sama dengan nRT tadi. Apa yang dikatakan, kita sering ya ketemu sama soal-soal pada kondisi STP. STP itu adalah suhu dan tekanan yang standar. Suhu dan tekanan standar itu kondisi yang seperti apa? Ketika 0 derajat Celcius dan tekanannya itu 1 atm, maka kita bisa mengatakan STP, suhu dan tekanannya itu standar. Maka ketika suhu dan tekanannya itu standar, volume molarnya itu nilainya sama dengan 22,4 liter. Ini kayaknya udah dibahas ya, disinggung waktu teman-teman di SMA ya. Nah, ketika udah diketahui ya, misalkan di sini suhunya 0 derajat dan 1 atm. Berarti langsung aja untuk mencari R sama dengan PV sama dengan T, 1 atm, tekanannya, molnya 1 mol, kemudian volumenya adalah 22,4 liter, suhunya kan 0 derajat Celcius, karena harus dijadikan Kelvin, berarti 0 ditambah 273,15. Sehingga kita peroleh nilai R itu adalah 0,082. Makanya nanti kalau R itu kan konstan ya nilainya ya, 0,082 ya. Nanti kalau teman-teman menghitung ada not STP, berarti langsung aja pakai volumenya itu adalah 22,4 liter. Jangan lupa mengkonversi nilai dari suhunya ke dalam Kelvin. Nah, misalnya ditanya, berapa volume dalam liter dari 49,8 gram HCl pada STP? Ya udah, cari aja tadi rumusnya. PV nRT. Kita mencari volume berarti nRT per P. T-nya kan ada not STP ya, teman-teman. Ada not STP berarti 0 derajat Celcius dan 1 atm. 0 derajat Celcius itu sama dengan Kelvin ini. Ya udah tinggal dimasukkan N-nya berapa. N-nya dapat dari mana ya? Nyari N gimana? Gram per mr. Gram per mr, oke. Gramnya 49,8 per mr dari HCl berapa? Kamu cari di table periodik. Ya, ketemu R-nya pakai 0,0821 tadi. Kemudian nilai volumenya. Volumenya dalam liter ya. Jangan lupa. Oh ya, ketika menghitung tolong perhatikan satuannya. Misalnya kayak gini, gram per mr ini berarti mol. Terus karena kita pakai 0,0821 berarti liter atm per mol kali Kelvin. Suhunya harus dalam Kelvin, tekanannya harus dalam atm. Itu tolong diperhatikan. Argon merupakan gas inert yang digunakan pada bola lampu untuk menghindari penguapan dari filamen. Suatu bola lampu yang berisikan argon pada 1,20 atm dan 18 derajat Celcius dipanaskan sampai 85 derajat Celcius. Pada volume yang konstan, berapa tekanan akhir pada bola lampu tersebut dalam atm? Yang tahu? Kita dulu pakai PV sama dengan nRT ya. PV sama dengan nRT. Lihat apa saja yang konstan. Volume Volume konstan. R. Nilai
R juga konstan. Mol. Apalagi? Molnya dia konstan ya. Sehingga yang perlu kita tahu berarti P sama T. Karena ini semua konstan, berarti P per T itu sama dengan konstan. Atau bisa kita tarik kesimpulan P1 yang tadi, P1V1 sama dengan P2 per V2. Ketemu deh. P1-nya ini. V2 T-nya 18 ini teman-teman silakan jadikan Kelvin dulu. Ini 85 silakan jadikan Kelvin dulu, baru ketemulah P2-nya. Oke. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Nih, hasilnya berapa nih nilainya? Oh, 1,48 atm. Jadi jangan lupa ya, menjadikan Kelvin dulu. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, selanjutnya ini menghitung kerapatan zat berbentuk gas. Kerapatan zat berbentuk gas, ini kerapatannya dalam ini ya, simbolnya. Satuan simbol kerapatannya adalah D. Maka kerapatan gas itu berarti massa gas di dalam gasnya itu per volume. Ingat kemarin massa itu P tekanan kali massa molar gas per RT. Ini tuh PM massa molar. Kok bisa kayak gini ya Bu? Gimana? Teman-teman ingat nggak? PV sama dengan nRT. Kalau PV itu sama dengan N itu apa? Massa per MR ya. Kalikan R kalikan T. Kalau D itu adalah M per V, nah ini kan sama aja. PV sama dengan apa lagi? M R T per MR. Nah, D itu kan M per V, M iki per V, ya nggak? Jadi kan sama aja, itu M per V ya. P kali MR, kali silang ya, sama dengan M R T per volume. Sehingga ini MV sama dengan P MR K per RT. Tinggal bolak-balik aja. Mol per volume. Nah, ketemu deh. Ini tuh dari ini. Dari ngutek-ngutek ini, PVNRT sebenarnya. Dari N itu kan M per MR. Massa per molar. Massa per MR. Massa molar M besar, suatu wujud berbentuk gas. Nah, ya kan? Sehingga kalau kita pengen tahu M-nya, ketika kita pengen tahu M, maka MV RT, ini langsung ya, langsung D ya, ini langsung D. D RT per P. Ini dari D sama dengan P M per RT. Berarti kalau mau nyari M, D RT per P. Berarti kita belajar ini ya, ngotak-ngatik matematiknya. Oke, suatu ruangan volumenya sekian, mempunyai suatu gas yang beratnya sekian, pada T sekian, dan suhu sekian, berapa massa molar dari gas tersebut. Ya wes, berarti kan massa molar kan yang dicarikan MR ini. Volumenya ada, M-nya ada,
R-nya ada, T-nya ada, P-nya ada. Udah tinggal cari. Gampang ini. Dan masih bingung? Masih bingung nggak? Tadi ya, dari rumus yang tadi ya. M sama dengan DRT per P. D tadi apa? M per V, RT per P. Ya wes, tinggal masukin. M-nya 4,65. Volumenya 210. R-nya 0,0821. T-nya 27 ditambah 273, 300. Per, apa ini? Tekanannya 1 atm. Jadi ketemu nilainya. Kita lihat ya berapa jawabannya. Oke, 54,6 gram per mol. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Ini stoichiometric gas itu sama dengan yang kita pelajari stoichiometri yang kemarin ya. Biasanya sering banget membakar suatu gas hidrokarbon kayak gitu, sering banget. Atau ini membakar glukosa dibakar, hasilnya kalau setiap pembakaran hidrokarbon, kalau pembakaran pasti hasilnya apa? CO2 dan H2O ya. Hasilnya pasti CO2 sama H2O. Setelah kamu dapat CO2 sama H2O, kamu harus setarakan dulu. Kalau udah setara seperti ini, berarti ini udah oke, udah setara. Berapa volume CO? VCO pada 37 derajat Celcius 1 atm jika dengan menggunakan bla bla bla. Berarti yang diketahui ini gram dari sini. Ya udah, kamu cari dulu ini apa namanya? Ini ya, kalau ini ya, amount of reaction, gram atau volume. Kalau diketahui gram atau volume, berarti setelah gram atau volume kita nyari apa? Mol. Mol glukosa. Mol glukosa gimana? 5,60 per glukosa, MR-nya berapa? 180 ya. Nah, ini ketemu nih berapa. Kalau udah ketemu mol glukosa, kalau udah ketemu mol dari glukosa ya, baru kita cari dulu apa? Mol dari CO. Ini molnya ini berapa nih? 5,60 per 180 berapa, teman-teman? Berapa? Ada yang hitung? 0,031. 0,031. Ya. 0,031 mol glukosa. Kalau ini punyanya glukosa mol, berarti V molnya CO berapa? 6 per, ini berapa koefisiennya? 1 ya. 1 kali 0,031. Nah, itu berapa hasilnya? 0,186. Ya, 0,186. 0,186 mol ya, mol CO2. Habis ketemu mol CO2 kan mol of product. Ketemu amount of product gramnya. Berarti apalagi yang harus dikerjakan? Ya sudah, volume kan sama dengan N, R, T per E. N-nya ada, R-nya tahu, T-nya 1 AT, 37 itu berarti 300 Kelvin, P-nya 1, ya udah ketemu volumenya. Gampang toh?
Coba kita lihat. Nah, ini pakai perkalian yang kemarin ya. Kalau teman-teman rumit pakai ini, bisa pakai punya saya. Ini sebenarnya sama aja ya sih. Yang pertama nyari molnya, ini 56 sampai ini ada nyari mol, kemudian dikalikan 6 mol itu biar dapat mol CO-nya. 6/1 kali mol ini. Terus ketemu NaDT berapa sekian? 4,76. Oke, ini hukum Dalton tentang tekanan parsial ya. Untuk menghitung P total, ini dulu masih ingat nggak sih yang di bagian sifat koligatif larutan ya? Ada X larutan, ada X pelarut itu loh. Nah, ini maksudnya tuh di sini. Ini misalkan kombinasi ya, kombinasi gas ya. Ada gas yang A, ini gas B. Kalau dilihat dari jumlah partikelnya, ini kan lebih banyak ya. Kalau lebih banyak itu namanya pelarut apa terlarut? Pelarut. Ini berarti pelarutnya, ini terlarutnya. Nah, dikombin gasnya. Kalau udah dikombin gasnya ini, lalu bagaimana menghitung tekanannya? Berarti tekanannya yuk dicampur antara P1 ditambah dengan P2. Aku udah bilang nggak tahu diri jawabannya sok aku ya. Terus aku tuh bodo amat. Aku mau pindah. Tahun depan aku udah pindah. Uangnya udah cair. Terus kemudian ini siapa ya? Suaranya kok nggak di unmute? Yang aku udah pindah. Wah, kemungkinan aku nggak pernah sempat bule lagi. Mbak Eni tolong di unmute, Mbak. Oh, nggak bisa ya? Saya nggak bisa mau unmute nih. Oh, benar. Tapi aku tahu. Nah, kalau mau curhat, silakan curhat biar temennya belajar. Oke, selanjutnya perhatikan suatu kasus ketika dua gas, yaitu gas A dan B dicampur ya, berada di dalam wadah dengan volume V. Maka ya, kan tadi kan udah ketahui ya rumusnya, berarti P-nya itu, P totalnya adalah PA plus PB, kayak gitu kan. AB itu maksudnya adalah, kalau kita belajar SKL itu ada yang larut sama Z terlarut kayak gitu. Ada terlarut, ada pelarut. Tapi di sini nggak ngomong tentang pelarut-pelarut, tapi dia ngomongnya cuma mol gas A sama mol gas B kayak gitu, nggak apa-apa. Nah, di sini PA plus PB, di mana X itu sama XA itu adalah NA. Oh ya, berarti sama ya kayak dulu ya, kayak yang di SKL ya teman-teman. PA itu sama dengan PXA kali PT. XA sama PT, itu adalah ini ya, apa totalnya. PB itu sama dengan XB kali PB. Ini mol A, mol yang diketahui A, sama dengan NA plus NB. NA plus NB itu kan adalah N larutan ya. N larutan. Nah, oke. Sehingga ada yang namanya P itu sama dengan X kali P total. X itu adalah fraksi mol. Mol I per mol T. Atau kita biasanya mol yang di mol A atau mol B per mol total. Suatu sampel gas memiliki 8,24 mol CH4, 0,421 mol C2H6, sama 0, C3H8. Jika tekanan total gas adalah 1,37, berapa tekanan parsial propananya? Nah, ini diketahui tekanan totalnya, berarti tekanan propananya berapa?
Tadi ada rumus ya, seperti ini. Totalnya berapa? 137. Nah, yang ditanyakan itu propana CH3, berarti kita cari dulu X propana. X propana sama dengan mol propana, karena ada 3 kompon, berarti kita menjumlahkannya ada 3. NCH4 ditambah NC2H6 ditambah N dari C3H8. N propana tadi berapa? 0,166 ya. Terus ditambah berapa jumlah ini? 8 ditambah 0,4 ditambah ini berapa? Jumlahnya di sini. Ketemulah X propan. Kalau udah ketemu X propan, nanti dimasukkan di sini. X propannya dikalikan P totalnya 1,37. Ketemu deh P propananya. Gampang ya? Gampang ya teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau lagi bahas gini enak Bu, gampang. Tapi kalau udah ketemu soal biasanya bingung Bu. Kadang kan udah beda kayak bahasanya gitu loh Bu. Ya, apa namanya itu masuk ke dalam teknik memahami konsep. Apalagi kalau konsepnya sudah multiple. Ini kan cuma satu konsep ya. Ini 2 konsep lah ya. Nyari X sama menghitung P propana. Nanti kalau udah multiple konsep itu mungkin yang agak bingung di sana. Ini nggak apa-apa. Insya Allah bisa lah. Oke, selanjutnya nanti bisa dicari sendiri ya. Ini apa ya? Oh ya, ini adalah peralatan yang digunakan untuk mengumpulkan gas di atas permukaan air. Misalnya kita mau mengumpulkan oksigen lah, gas oksigen. Nah, gas oksigen itu bisa dikumpulkan di atas permukaan air. Itu kita bisa pakai alat seperti ini. Bisa dilihat dulu alatnya, di sana ada memanaskan KClO3 sama MnO2 ya. Ini oke. F oksigen gas penuh dengan air. Itu yang sedang diisi dengan gas. Ini pertama-tamanya di sini, botol yang terisi air siap untuk ditempatkan dalam wadah plastik. Ini adalah botol yang sedang diisi dengan gas. Ini kita ngisi sama gas, ini gasnya dihasilkan dari sini ya, mengisi ini botol ini. Tahu nggak ini gimana caranya biar masuk ke sini? Saya masih bingung bagaimana. Ini kan udah dipanasin ya. Udah dipanasin kaca ini. Terus kemudian kan ada tekanan ke sini. Tekanan yang dihasilkan itu mendesak oksigennya itu masuk ke dalam botol yang ada di sini. Jika sudah ada di sini, terus gimana masukin ke sini botol yang diisi dengan gas ini gimana ya? Kalau yang di sini kan masih ada airnya ya. Oh iya ya, paham.
Jadi ceritanya itu kan kita pakai bantuan KClO3, kalium perklorat sama MnO2, mangan dioksida itu dibakar ya. Nanti tujuannya itu apa? Mempercepat reaksi. Reaksinya itu berupa gelembung-gelembung gasnya tadi, gelembung-gelembung yang ada di dalam botol ini. Asumsinya apa? Gas itu tidak bercampur dengan air. Sehingga semakin dipenuhilah semakin banyak gas yang ada dipenuhin di sini, pokoknya dilanjutkan terus reaksinya sampai berjam-jam. Asumsinya itu gas itu tidak bercampur sama air. Nanti kalau misalkan sudah lama, udah penuh, nanti langsung aja ditarik ini botolnya. Botolnya ini langsung ditarik gitu aja terus ditutup. Paham nggak? Jadi kita mengasumsikan bahwa airnya itu nggak bercampur sama gasnya. Nah, ini kan kita bisa lihat ini. Ini kan gas. Ini adalah airnya. Nanti kelama-kelamaan ini ada ditulis di sini bahwa asumsinya itu bahwa gas itu tidak bereaksi dengan air dan hampir nggak larut di dalam air. Maka kita bisa melihat ini adalah gas, ini adalah air. Makanya kalau misalkan nanti gasnya udah penuh, airnya lama-kelamaan akan turun ke bawah. Ya nggak? Turun ke bawah, nanti kalau sudah hampir turun ke bawah sampai di sini, kita bisa langsung kita balik botolnya, terus kita tutup. Maka kita dapatkan gas oksigen. Itu cara mengumpulkan gas di atas permukaan air. Kita pakai bantuan KClO3 sama MnO2 itu karena mempercepat laju reaksi, kita bisa katakan sebagai katalis ya. Ini KClO3 berubah menjadi KCl dan O2 gasnya yang dihasilkan tadi. Ini kan menghasilkan gas masuk ke sini. Sehingga P totalnya, tekanan total itu sama dengan tekanan yang ada di dalam air dan tekanan yang ada di dalam O2. P total yang ada di sini loh ya. Ini samalah hubungan antara P dengan T. Kalau suhunya dinaikkan, berarti T-nya juga akan meningkat. Pressure of water vapor at first temperature. Ini tekanan airnya, ada beberapa temperatur, mulai dari 0 temperatur sampai ini, semakin ke atas, semakin besar temperaturnya, water vapor pressure-nya kan juga semakin naik, karena hubungan P sama T itu berbanding lurus. Nah, ini kimia dalam kehidupan ya. Kalau hubungannya sama gas itu dicontohkan pada scuba diving dan hukum gas. Ini misalkan kedalaman, ini 0 ini maksudnya kedalaman di permukaan laut ya. Ini pada saat permukaan air laut, ini di permukaan air laut, itu tekanannya kan 1 atm toh, permukaan air laut. Kemudian kalau ini 33 itu di bawah permukaan air laut. Jadi 33 kaki di bawah permukaan laut. Tekanannya menjadi meningkat. 66 itu di bawah. Jadi semakin ke bawah dasar laut, tekanannya itu semakin tinggi. Nah, sehingga karena tekanan tinggi, kita bisa lihat nih paru-parunya kita. Kalau tekanannya tekanannya semakin P-nya itu semakin tinggi, maka volumenya semakin hubungan P sama volume kan berbanding terbalik toh, semakin ke bawah. Makanya kalau kita diving nggak pakai alat diving, maka apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Hancur, Bu, tekanannya nggak kuat badannya. Tekanannya semakin tinggi, volumenya yang ada di dalam tubuh kita kan jadi nggak kuat ya, volumenya semakin turun ya. Ini digambarkan dengan P turun. Nah,
Begitu juga dengan misalkan kita udah ada di bawah nih. Udah ada di bawah, udah diving, maksudnya di paling feet berapa ya, di kedalaman 16 lah paling ya. 16 kaki di bawah itu kan masih bisa nggak pakai alat misalkan. Nah, tapi ketika kita naik ke atas, sebentar. Oke. Misalnya kita 20 kaki di bawah air laut, 20 feet ya, kita menyelam, nggak pakai alat lah, pokoknya nyelam aja lah sampai 20 kaki. Kemudian di 20 kaki itu kan tekanannya udah beda ya, dengan pastinya udah di atas 1 ATM. Ya enggak? Udah di atas 1 ATM, atau ketika udah di atas 1 ATM, pas kita naik ke atas, berarti kan tekanannya terjadi perubahan tekanan dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Iya nggak teman-teman? Kita nyelam di bawah 20 kaki. Di kedalaman 20 kaki. Berarti katakanlah tekanannya 1,6 ATM. Kemudian kita cepat-cepat naik ke atas nih. Berarti pas kita naik ke atas, tekanannya kan udah berubah jadi 1. Ada perubahan tekanan kan di sana dari 1,6 menjadi 1 ATM. Nah, perubahan kalau kita nggak pakai alat diving itu kan akan berimbas pada paru-paru ya. Yang paru-parunya kan dari 1,6 tiba-tiba langsung ke 1, kan ada perubahan. Nah, itu namanya nanti akan terjadi apa? Ekspansi udara. Ekspansi udara itu menyebabkan kerusakan selaput pada paru-paru. Nah, jadi alat-alat scuba diving itu bisa menetralkan kita ya. Kan kita 1 ATM kan. Udah ada yang pernah diving belum? Kali bisa menjelaskan. Kalau saya kan belum pernah diving. Belum, Bu. Nanti kalau udah masuk diving di pantai yang ada di Gunung Kidul itu ya. Intinya adanya perubahan ATM tekanan yang mendadak itu bisa mempengaruhi paru-paru ya, hubungannya sama volume udara yang terperangkap di paru-paru. Jadi kalau misalnya kita diving nggak pakai alat, berarti ketika saya jelaskan tadi P-nya itu kan semakin ke bawah kan semakin tinggi. Volume udara yang ada di paru-paru kan semakin sedikit ya. Nah, sehingga kita kehilangan sesak napas nih, karena volumenya semakin sedikit. Tapi kalau misalkan kebalikannya nih, dari bawah terus langsung naik ke atas, itu akan ada terjadi perubahan. Itu nanti juga paru-parunya akan tiba-tiba langsung terisi sama air. Isinya terlalu banyak, itu juga nggak bisa baik. Bisa menghancurkan selaput paru-paru tadi. Makanya kalau masuk ke air harus pakai alat-alat ini. Nah, itu hubungan antara hukum gas tadi ya sama kehidupan sehari-hari ke penggunaan scuba diving untuk diving. Selanjutnya terkait dengan teori kinetik molekul gas. Kalau hukum gas tadi itu kan bantu kita untuk meramalkan perilaku gas ya, tapi tidak menjelaskan bagaimana atau apa yang terjadi pada tingkat molekul dari gas itu kan tidak dijelaskan secara makroskopis. Nah, di sini di dalam teori kinetika gas itu nanti akan ada beberapa teori atau asumsi-asumsi dari beberapa para ahli temuan, seperti contohnya di sini ada, ini nggak ditulisin ya, ada Maxwell, ada Boltzmann, dan teman-temannya. Itu kita kenal dengan yang namanya teori kinetik
molekul gas. Di teori kinetik molekul gas itu nanti ada beberapa hal. Yang pertama adalah gas terdiri dari molekul-molekul yang satu sama lainnya dipisahkan oleh jarak yang lebih besar dari dimensinya sendiri. Tadi udah dijelasin ya, antara molekul satu dengan yang lainnya itu lebih jaraknya itu lebih besar jika dibandingkan dengan untuk yang padatan atau larutan, ya kan? Gas perbedaan antara gas, padatan, dan larutan kan terkait dengan jarak antar molekulnya. Nah, itu udah jelas. Kemudian molekul-molekul gas senantiasa bergerak secara tetap dan acak. Tentunya secara acak kan. Teman-teman udah tahu pergerakan dari gas itu acak banget. Tumbukan di antara molekul-molekulnya bersifat elastis dan sempurna. Kemudian molekul-molekul gas tidak mengalami baik gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara satu dengan yang lain. Tidak ada gaya tarik-menarik atau tolak-menolak ya di gas itu. Yang ada cuma tumbukan aja. Kemudian energi kinetik rata-rata molekul sebanding dengan suhu gas dalam Kelvin. Dua gas apapun dalam suhu yang sama memiliki energi kinetik yang rata-rata yang sama. Jadi kalau teman-teman punya dua gas pada suhu yang sama, berarti energi kinetiknya sama. Misalkan gas oksigen sama nitrogen pada suhu yang sama, berarti energi kinetik rata-ratanya itu akan sama. Energi kinetik itu EK ya, energi kinetik. Kemudian penerapan hukum-hukum gas. Tadi udah dibahas ya. Ini yang pertama tadi apa? Ketermampatan gas. Tadi kan udah jelaskan gas itu mudah dimampatkan ya. Karena apa ya? Fase gasnya itu kan jarak antar molekul satu dengan yang lain itu kan cukup besar ya dibandingkan dengan padatan sama cairan, maka dia itu mudah untuk dimampatkan atau dipersempit ruangannya dengan cara memberikan tekanan yang lebih besar. Ketika tekanan diberikan, maka molekul satu dengan yang lain akan lebih mendekat, lebih dekat. Kemudian penerapannya di hukum Boyle, tadi perbandingan antara P dengan V berbanding terbalik ya. Hukum Carlos, P dengan T, tadi sudah dijelaskan. Hukum Avogadro, P dengan N, jumlah mol. Hukum Dalton tentang tekanan parsial. Molekul itu tidak tarik-menarik atau tolak-menolak. P yang ditimbulkan oleh satu jenis molekul tidak dipengaruhi oleh kehadiran gas yang lain. P. Tadi udah dijelasin ya, yang di tekanan parsial tadi. PI sama dengan XI kalikan P totalnya. Kemudian ini apa ya? Distribusi peralatan untuk mempelajari distribusi kecepatan molekul. Oh ya, maksudnya untuk mengetahui misalkan saya di dalam udara itu misal atau di dalam suatu wadah kayak gitu ya. Ada molekul, ada gas klorin, ada gas nitrogen, ada gas HE kayak gitu. Nah, kita pengen tahu kecepatan distribusi kecepatannya di dalam satu molekul besar itu berapa, makanya kita pakai alat ini. Ini nanti kita bisa menentukan pada suhu berapa. Ini ada suhunya ya, enggak ini? Oh, ini bisa pada suhu yang berbeda, kita bisa menentukan kecepatan distribusinya. Distribusinya bisa juga dengan suhu yang sama. Misalkan suhu yang sama antara Cl, N2, He, itu distribusinya cepat yang mana, itu kita bisa tentukan dengan alat ini. Nah, seperti ini. Ini untuk yang itu apa? Suhu yang berbeda ya. Untuk suhu yang berbeda, misalkan molekulnya adalah N2. N2 pada suhu yang berbeda, 100, 300, sama 700. Otomatis, ketika suhunya itu tinggi, maka molecular speed-nya, kecepatannya juga akan tinggi. Toh. Ini untuk yang 700, molekul speed-nya bisa sampai 150 meter per sekon. Kalau yang 100 cuma 500. Nah, perbandingannya ini. Kemudian untuk distribusi kecepatan untuk tiga macam gas, ada Cl, N2, sama He, tapi suhunya itu tetap 300 K.
Nah, berarti tergantung sama molekulnya. Ternyata di sini molekul Cl itu molekul speed-nya lebih rendah jika dibandingkan dengan He. He itu lebih cepat, mungkin bisa dikatakan bahwa He itu kan ukurannya lebih kecil ya dibandingkan dengan Cl dan N2. Kemudian ada yang namanya difusi gas, yaitu campuran antara molekul satu gas dengan molekul gas lain yang terjadi secara sedikit demi sedikit berdasarkan sifat kinetiknya. Nah, misalkan kita mau mencampurkan di sini apa? NH3 dengan HCl ya. Menghasilkan apa kalau NH3 dengan HCl? NH4Cl. Karena NH3 itu lebih ringan dibandingkan dengan HCl, maka dia akan berdifus, bercampur lebih cepat. Kemudian bercampur lebih cepat, berarti kan ini ke sini ya. Ini kan dia lebih ringan ya, sehingga lebih cepat kan. Lebih cepat geraknya. Karena dia lebih cepat geraknya, maka ketemu sama gas HCl yang agak lambat, tuk jalannya, ini harus cepat, ketemu, terbentuklah NH4Cl-nya di dekat HCl, di dekat tabung HCl. Nah, ini hubungannya sama kecepatan dari gas tersebut. NH3 lebih cepat nyamperin HCl sehingga terbentuk NH4-nya itu di dekatnya HCl, bukan di dekatnya NH3, maksudnya kayak gitu. Nah, kemudian terakhir terkait dengan, ada penyimpangan perilaku ideal. Tadi kan sudah disebutkan ya, bahwa gas itu nggak ada gaya tarik-menarik, ataupun nggak ada gaya tolak-menolak ya, antara satu sama lain. Kemudian ada asumsi lain bahwa volume molekul itu diabaikan karena begitu kecilnya dibandingkan dengan wadahnya. Volume molekul itu bisa diabaikan kalau misalkan volumenya lebih kecil dibandingin sama wadahnya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari perilaku gas ideal itu seperti itu. Tapi ternyata ada yang mengalami penyimpangan dari gas ideal. Yaitu apa? Misalkan nih contohnya di sini ada yang namanya CH4. CH4 di sini kita bisa lihat ya di sini. CH4, ada CH4, ada H2, ada CH3, ada gaya tolak menolak ya di sini. Ada gaya tolak 1 mol gas hijau. Ketika molnya itu sama dengan 2 untuk gas ini, dia memiliki sifat gaya tolak menolak. Kemudian kalau misalkan di bawah 1, dia punya sifat gaya tarik menarik. Nah, berarti kan ini menyimpang dari gas ideal ini. Ini adalah beberapa contoh dari senyawa-senyawa yang mengalami penyimpangan. Ini dalam bentuk gasnya ya, gas H2, gas NH3, gas CH3. Jadi yang dikatakan menyimpang itu terjadi gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik. Nah, itu aja. Berarti kalau terjadi itu, berarti gas tersebut mengalami penyimpangan perilaku ideal. Lalu apa, Bu, efek gaya tarik-menarik antar molekul terhadap tekanan yang ditimbulkan oleh gas? Nah, ketika ada efek gaya tarik-menarik antar molekul, berarti otomatis kecepatan suatu molekul untuk bergerak menuju, ini contohnya dinding ya, menuju dinding wadah atau ini misalkan
dinding wadahnya ya. Kecepatannya molekul untuk menuju yang berwarna merah itu akan berkurang. Akibat apa? Molekulnya ini ada tarik-menarik dengan molekul yang lain. Jadi misalkan seperti ini. Ini ya. Kecepatan yang warna orange ini untuk nyampe ke sini, ke dinding ini, ke dinding wadahnya itu akan berkurang. Karena apa? Karena ada tarik-menarik dengan molekul lain yang berwarna hijau. Ya enggak? Misalnya teman-teman mau dari kampus mau pulang, gitu kan? Tapi diajak temannya pergi. Nanti kemampuan teman-teman untuk cepat sampai rumah kan akan menjadi lambat kan? Karena mesti mau diajak temannya kemana dulu kayak gitu. Nah, maknanya kayak gitu. Kemampuan yang yang pink ini untuk nyampe atau ke bagian dinding ini akan menjadi lambat karena ditarik sama teman-temannya, ada gaya tarik menarik di sana. Akibatnya benturan molekul ini dengan dindingnya itu tidak sebesar dengan gaya antar molekul yang terjadi. Sehingga tekanan gas yang terukur itu nanti akan lebih rendah dibandingkan dengan tekanan gas yang timbul jika gas itu perilakunya ideal. Kalau misalnya ini kan perilakunya kan nggak ideal ya karena ada tarik menarik, maka tekanannya ini akan lebih rendah jika dibandingkan dengan tekanan gas yang dalam keadaan ideal. Jadi tekanan gas akan berkurang jika dibandingkan antara tekanan untuk gas yang berperilaku ideal, itu tekanan gasnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan gas yang perilakunya itu menyimpang dari gas ideal. Kayak gitu ya. Kalau untuk perilaku menyimpang gas ideal, tekanannya itu akan lebih rendah. Tekanan gasnya. Itu efek dari gaya tarik antar molekul terhadap tekanan gas yang ditimbulkan karena penyimpangan gas ideal tadi. Nah, untuk gas-gas yang non-ideal, nanti ada rumusnya, teman-teman. Kalau untuk yang gas ideal kan PV sama dengan nRT, tapi untuk yang non-ideal kita pakai persamaan van der Waals. Rumusnya adalah seperti ini, tekanan yang terkoreksi, volume terkoreksi, sama dengan nRT. Kenapa tekanannya terkoreksi? Kan tekanannya kan berubah ya, dari ideal ke non-ideal kan, tekanannya jadi berkurang kan. Kemudian volumenya juga jelas akan ada hubungannya karena terkait dengan P. Ini ada beberapa tabel ya, nilai A dan nilai B ya untuk beberapa gas. Oke, seperti itu teman-teman. Ini udah selesai deh. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Ini kayak fisika ya, Bu? Ya, karena ngomongin tentang gas. Pokoknya paham PV sama dengan nRT aja. Oke, udah jam 4, guys. Ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Iya, siapa ini? Mbak Nadia ya? Ya, Bu. Semisal di dalam keadaan STP, itu harus menggunakan rumus PP sama dengan nRT atau bisa dengan mol dikali dengan 22,4. Terima kasih, Bu. Yang dicari apa dulu? Dalam keadaan satu ATM. Kalau yang mol sama dengan volume per 22,4 ya? Iya. Kalau misalkan molnya itu tidak diketahui dalam bentuk gram, kamu bisa pakai mol sama dengan volume per 22,4. Ya kan? Bisa kan? Tapi kalau misalkan soalnya itu diketahui ada gramnya, kamu bisa pakai PV sama dengan nRT. Ya, Ibu. Terima kasih. Oke, Mbak Nadia. Ada lagi? Oke, materi kita udah habis ya, teman-teman. Nanti insya Allah Jumat
bisa tanya jawab, kita diskusi tanya jawab, mungkin bisa by daring atau by WhatsApp group. Persiapan untuk UAS. Oh ya, saya mau kesepakatan aja UTS-nya itu hari Senin or hari Jumatnya ya. Jumat aja ya. Jumat aja, Bu. Oke, biar ada waktu untuk belajar ya. Hari Jumat jam 7 apa jam 8? Jam 8 mungkin, Bu. Oh, yang karena nggak ada kuliah kan habis di Jumat ya. Mungkin Ya. jam 8 hari Jumat minggu depan saya akan share soal seperti UK kemarin. Jam 8. Ya, Mas, jam 8 ya. Terus nanti silakan kirim ke link Google Form ya, nanti saya share Google Form-nya. Telat gimana, Bu? Kalau misalkan memang sinyal atau nggak bisa dikirim, nggak apa-apa lah. Kayak gitu. Yang penting teman-teman mengerjakan sendiri-sendiri. Karena kalau seperti ini, saya pasti akan tahu jawaban teman-teman itu sama atau enggak dengan teman-teman yang lainnya. Kayak gitu. Salahnya di mana, kalau misalkan sama, salahnya di mana, benarnya di mana, itu kan berarti bareng-bareng kerjanya. Nanti bisa dikerjakan sendiri-sendiri ya, teman-teman. Oke, ada lagi? Mungkin karena udah jam 4 ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan di-share di grup saja. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Selamat belajar ya teman-teman untuk UAS-nya. Mohon dipersiapkan sebaik mungkin. Insya Allah hasilnya baik. Oke, saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi insya Allah hari Jumat atau pas UAS ya. Kalau misalnya Jumat nggak ketemu daring, kita ketemu secara WhatsApp group. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.